Kalau Anda meniduri istrimu tidak dalam situasi gembira, tidak dalam rasa syukur kepada Allah, tidak dalam pasrah dan tawakal kepada Allah, maka yang dipilihkan oleh Allah dari satu sperma di antara 20 juta tadi itu dengan sel telur istrimu menjadi tidak seberkah kalau Anda bersyukur dan maksimal jiwa raga Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bismillah, waktunya tidak terlalu lama tersisa, sehingga saya minta 3 kelompok tadi, 1 kelompok nerimo, 2 kelompok mekrok, dan 3 kelompok eid aida ya, untuk presentasi di hadapan kita semua sesingkat mungkin, substansial mungkin, seinti mungkin. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok pertama, ke tengah Mas, ke tengah. Ya. Tengah, semuanya tengah, ya. Kita dengarkan bersama, saya mohon Bapak-Bapak untuk mendengarkan dan nanti merespon atau menilai. Monggo, bismillah. Ya, tafadhol. Satrenge, bismillahirrahmanirrahim, dan nyuwun sewu, BE menawi nanti terasa minteri atau dan sebagaimana. Ini lahir dari keterbatasan kita berpikir, lahir dari keterbatasan wawasan kita berlima. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan dan jelaskan tujuan dan fungsi berkeluarga. Jawaban dari kami adalah tujuannya adalah melanjutkan keturunan atau berkembang biak. Yang kedua adalah tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan karena kita berlima muslim, yaitu menjalankan sunnah Rasulullah. Terus yang ketiga adalah karena sependek pengetahuan kita jumlah populasi wanita itu lebih banyak ketimbang populasi laki-laki, maka tujuan kita juga ngopeni perempuan. Untuk fungsinya, fungsi dari menikah atau berkeluarga adalah yang pertama menjaga diri dari perbuatan zina, yang kedua menyalurkan sel sperma ke tempat yang benar, dan sebaliknya. Maksudnya gak di kamar mandi gitu ya? Ya, seru aku. Seru karepe aku. Terus yang ketiga, mempermudah dalam hal urusan administrasi utang piutang. Jadi nek orang duwe bojo iki rada ewah golek utangan. Terus kalau pertanyaan dari Mbah Nun, sebutkan minimal tiga hal yang selalu ada dalam keluarga dan urutkan. Pertanyaan dari jawaban kita adalah kita hanya menemukan 4 yang penting. Yang sudah kita urutkan. Yang pertama adalah cinta. Cinta mendasari semua hal dalam berkeluarga. Yang kedua adalah lahirlah tanggung jawab, bagaimana ngopeni anak, bagaimana ngopeni istri, dan bagaimana menjaga nama baik bapak dan ibu. Terus yang ketiga adalah kepedulian. Jadi bapak nggih peduli kali anake nggih peduli kali bapak ibu. Yang keempat adalah kakak. Jadi berkeluarga tapi nerang di kakak ora iso mlebu sekolah. Kira-kira ngoten. Itu jawaban dari kelompok Trimo. Terima kasih atas waktunya. Sip. Ada tambahan dari yang lainnya, silakan. Ya. Kalau ada tambahan. Sebelum saya mohon respon dari Pak Bupati, Pak Hasto sama Pak Rizal. Ya, monggo. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya ada tambahan satu, yaitu alhamdulillah. Jadi setiap apapun yang terjadi di keluarga, dialhamdulillahi. Contoh, jika ada keluarga sakit, alhamdulillah kok mau sitok sing loro, keluarga liyane ora. Jadi semua itu dicari syukurnya, letak titik syukurnya seperti yang dibilang Mbah Nun dulu, kayak wong Jawa lak ngepit, bane bedo sitok, alhamdulillah tek mau sitok tok gak kabeh. Terus mlaku meneh, bane bedos kabeh, alhamdulillah tek ora asis sing tugel. Terus mlaku meneh, asis tugel, alhamdulillah udu gegerku sing tugel. Pokoke ngeten pun. Terus kula badhe nyuwun sewu Mbah, badhe salaman kalian jenengan kalih rangkul. Kabeh. Jangan turun dulu, minggir dulu, ada respon dari bapak-bapak,
Dan nanti ada hadiah yang akan diberikan kepada Anda. Jangan khawatir, doakan isinya adalah sesuatu yang bisa untuk mahar. Amin ya rabbal alamin. Saya persilakan Pak Hasto dulu barangkali. Ya, luar biasa, jawabannya keren dan benar. Tepuk tangan dulu ya. Untuk kelompok apa tadi namanya? Kelompok Nrimo. Jadi Cak Nun dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik, laki-laki itu refleksnya kalau menjawab pertanyaan tujuannya nikah itu pasti mengandung prokreasi. Prokreasi itu untuk mendapatkan kreasi baru, untuk mendapatkan keturunan baru. Makanya tadi jawabannya biar punya anak, biar spermanya enggak kemana-mana, gitu ya. Mesti mengandung unsur pingin punya anak gitu. Itu ciri khas laki-laki. Tapi kalau perempuan beda lagi, dia jawabannya security, jadi keamanan, biar dapat perlindungan, biar dapat kasih sayang. Tadi kan enggak ada tuh unsur biar dapat kasih sayang, itu enggak muncul kan, karena memang dia laki-laki. Jadi saya percaya bahwa Nrimo ini memang laki-laki, tidak perlu saya buktikan lah, kira-kira gitu. Ya, tepuk tangan untuk dia, luar biasa, terima kasih. Ya, luar biasa. Jadi tujuannya utama adalah bagaimana itu untuk melanjutkan generasi, itu betul. Terus untuk ketenangan hidup, wong bujangan karo ijen itu tetap enak, nek wis keluarga. Nah itu luar biasa. Nih tepuk tangan untuk nerima dulu, ya. Terus gak sembarangan mau, neng buang ora sembarangan, ngoten lho Gus. Tapi nek kamar mandi lho oleh. Terima kasih, itu kira-kira singkat saja. Terima kasih, luar biasa ya. Nerimo pertanyaan saya tadi. Jadi yang penting keluarga itu adalah suatu kesempatan kita untuk bisa berbagi, ya kan? Tadi sudah banyak. Pertama keturunan pasti ya. Jadi yang penting lagi adalah membangun kualitas, ya. Jadi kalau kualitas yang mau kita bangun melalui keluarga itu keturunan yang berkualitas. Di kualitas itu dibangun ya dengan dasar perkawinan yang sah. Ya, masih ada yang tidak sah perkawinan? Yang kawin siri, nikah siri, masih dengar? Jomblo. Oh iya, oke, terima kasih ya semuanya. Nrimo, bagus, tepuk tangan Nrimo. Ya. Sebelum diberi hadiah oleh BKKBN, saya tanya sama Mas Hasto ini sekaligus ketua BKKBN karena beliau juga seorang dokter dan pernah menjadi bupati sehingga punya pengalaman yang sangat kompleks dan komprehensif. Pak, nyun sewu ya ini tapi agak masuk lah gitu ya. Satu kali laki-laki tidur dengan istrinya itu spermanya berapa jumlahnya Pak? Wah, ini pertanyaannya agak masuk ya. Terima kasih, ini memang ahli saya. Jadi saya setelah sekolah kebidanan kandungan, saya ambil sekolah lagi 3 tahun khusus tentang bayi tabung. Jadi kalau mau nabung bayi memang sama saya ya. Jadi Allah itu ciptakan perempuan itu setiap bulan hanya 1 telur yang keluar, yang sudah subur. Tapi menciptakan laki-laki luar biasa. Laki-laki yang sehat dan bisa menghamilkan istrinya kalau spermanya minimal 20 juta per cc. Jadi kalau laki-laki tidak punya 20 juta per cc, dia tidak bisa menghamilkan istrinya. Maka ini ada yang masih, tadi dikatakan masih mekrok gitu ya. Yang masih muda-muda ini kalau ditanya pacarnya, "Dek, minta mas kawin berapa?" Jawab aja 20 juta. Gitu. Nanti, wah nggak punya 20 juta. Maksud saya 20 juta per cc mas, gitu. Nanti kan yes, gitu. Gitu Cak Nun ya. Ini kenapa saya menanyakan ini karena gini, Pak Hasto, kan 20 juta per cc, 20 juta apa jenenge, sel sperma per cc padahal awakmu lah biasanya tolong, 3 cc ya biasanya. Ono sing rong on barang Pak Arek itu. Kalau sing 2 kilo barang. Ya, ngene, saiki Anda harus perhitungan gini. Dari 20 juta itu yang mana yang paling berkualitas? 1, ya. 1. Nomor 2,
pada kondisi apa si laki-laki itu bisa mengeluarkan sperma yang paling unggul, yang paling berkualitas. Ya apa caranya ngitung? Oleh karena ojo dulinan. Ojo dulinan. Karena ini betul Allah yang menentukan. Iki sing pas jodoh karo sing situk iki, iku sing kira-kira paling tepat. Ya. Maka Anda nanti bersuami istri harus fresh. Atine kudu apik, ya. Jiwanya harus murni, sholat dulu, baru tidur dengan istrinya. Berdoa dulu, dan cari hari dan jam-jam yang Anda betul-betul sehat walafiat. Ojo, didik jaluk, ya. Nanti sing dadi kok ada gini Pak, ono teori ini wong gendeng. Nek anakmu kepengin dadi presiden, olehmu ngelebokno titik ae, set. Nek kalau bono luwih engko paling dadi bupati. Nek kalau bono meneh dadi lurah. Akhirnya bojone, "Dik, kepengin anak presiden." "Nggih, Cak." "Nggih, Mas." "Ya wis titik ae ya." Sithik. Terus bojone ngenyang, "Bupati gak apa-apa, Mas." Ya, suwe-suwe sing lanang kelihatan gelandangan ya ben. Kan wis tau krungu gendeng ini ya. Itu teoriku gendeng gak apa-apa ya. Maksud saya Anda harus punya kegembiraan. Kalau Anda meniduri istrimu tidak dalam situasi gembira, tidak dalam rasa syukur kepada Allah, tidak dalam pasrah dan tawakal kepada Allah, maka yang dipilihkan oleh Allah dari satu sperma di antara 20 juta tadi itu dengan sel telur istrimu menjadi tidak seberkah kalau Anda bersyukur dan maksimal jiwa raga Anda. Ngerti ya Mas? Ya, Pak Asto ya. Gitu. Jadi mulanya ojo, kon misalnya kon kok buat di kamar mandi, ono sing kok buat di sawah, ono sing kok buat di doli ya. Engko malaikat muring-muring, lho, iki sing apik dhewe kok dalah doli iki ya apa iki? Ini bibit unggulnya malah dietrek-etrek ndi-ndi. Engko tutuk ana karek gelandangan iki engko. Jelas ya Mas ya? Kenapa Anda tidak melacur? Kenapa Anda tidak tidur sembarangan dengan wanita? Karena Anda membutuhkan anak turun yang berkualitas. Betul enggak? Disitulah lahir orang-orang yang hebat di dunia karena bapak ibunya sangat hati-hati ketika melakukan itu. Ya, gak sembarang waktu, gak sembarang waktu. Jadi itu mungkin tidak pernah diperhitungkan oleh banyak orang. Kan momentumnya tidak jelas. Satu-satunya jalan adalah tawakal kepada Allah. Ya Allah, ini saya sudah sesehat-sehatnya, saya sudah segembira-gembiranya, sesyukur-syukurnya, istri saya juga sudah dalam keadaan sangat lapang hatinya, bertawakal kepadamu, maka pertemukanlah salah satu sel spermaku di antara 20 juta 1 cc ini yang terbaik, yang bisa menjadikan anakku besok-besok soleh, solihah, dan bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Jelas ya, Rek? Jadi jelas kenapa Anda tidak boleh berzina. Kenapa? Karena kalau berzina Anda kan ingin tidak jadi. Padahal presidennya ndek ngono iku. Akhirnya kan tutuk omang ngono meneh karo bojomu karek gelandangan. Ya apa kon? Ayo. Wes ya mulai saiki mikir ya. Jelas ya? Jelas. Nanti antara mingkup karo mekrok itu pasti ada perhitungan. Pasti ada perhitungan juga tentang kualitas sperma tadi ya. Ngono ya, Rek ya. Iki aku serius iki, serius. Mulane nyun sewu lah, iso dadi kaya aku iki biyen ya apa ceritane. Wah, bapakku sembuhyang gak karu-karuan. Ibuku oleh pasrah gak karu-karuan nang Gusti Allah, gitu loh. Lan aku lahir pas traweh. Wong-wong traweh ibuku nglairno ijen, gak adik sapa-sapa. Zaman sakono jek oleh, saiki wis gak oleh ya, Pak ya. Ibuku nglairno aku ijen, gak tak ewang dhewe akhire. Bu sampean ijen. Iya enak, nggih pun kula ewangi, ngono akhire tak ewangi. Lho sing mutus apa jenenge iku? Ari-ari ku ya aku dhewe iku biyen. Sakno ibuku rek nglairno kok ijen ngono kan. Nah, terus arek-arek kono apa sebab anakmu gampang nangis? Sebab bojone sing lanang gak tepak. Apa sebab arek wedok nangis? Begitu ndelok bapake lah, niku bapak kula. Lah gak tepak ngono akhirnya nangis bayimu. Guyon rek tapi ya temenan ya. Ngono ya, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Hadiah akan diberikan oleh Bapak dari Pak Sesama, silakan memberikan hadiah. Silakan Mas nyun sewu. Ke depan Mas, berdiri Mas. Diberikan hadiah.
Soal sangu gak sangu tergantung sperma sing endi. Datang pertama dapat hadiah. Datang pertama dapat hadiah. Istimewa. Iya, untuk satu kan. Ya, terakhir alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya teman sekalian. Secara khusus aku kepingin ngomong ini ya, Dek ya. Awak mulak gurung rabi kabeh ya. Anda sudah mateng loh memperhitungkan keluarga itu bagaimana. Meskipun belum lengkap, tapi sudah mateng, sudah mendasar. Ini anak-anak yang Allah melahirkannya menjadi kaum yang baru yang akan membangun Indonesia di masa yang akan datang. Tadi beliau mengatakan Indonesia Emas tahun 45, ya toh? Nek tahun 39 kiamat ya apa kon? Mulane gak usah ngenteni meneh-meneh masih saiki kon milih emas. Saiki kon milih yang paling berkualitas. Saiki gak usah sesuk, gak usah ben, gak usah tahun 45. Sekarang juga generasi muda adalah generasi emas. Ngono lho. Ya ta gak? Bahagia saiki ya jangan tinggal meneh. Ngono lho. Wong bahagia lho. Bahagia lah gampang ah. Kongkono natimu lah bahagia. Stres dilarang, ojo stres kon taek kon stres barang. Ayo bahagia, bahagia Anda. Jadi Anda jangan bertele-tele, jangan seperti orang modern bertele-tele, konseling segala macam. Sebenarnya sangat mudah manusia memerintahkan jiwanya, memerintahkan dirinya, karena manusia adalah khalifahnya Allah. Dia memegang mandat dari Allah untuk membahagiakan dirinya masing-masing. Ini ya, tepuk tangan, terima kasih. Kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok kedua kita persilakan. Ya, kembali ke bawah. Ya, sip. Ya. Ya, para remaja yang saya cintai, saya nambah sedikit aja 1 menit ya. Jadi rupanya Allah itu menciptakan sperma 20 juta per cc, dan tadi Cak Nun sudah sampaikan bahwa hanya 1 yang masuk. Kalau 1 masuk ke sel telurnya perempuan, maka yang 19.999 itu dia sudah tidak masuk. Dan itu Allah menutup pintunya sel telur itu secara otomatis. Dan dokter sampai sekarang mempelajari juga belum tahu. Kenapa kalau sudah masuk 1, yang lainnya itu tinggal tepuk tangan di luar. Ya, sperma yang lainnya itu tepuk tangan itu. Oh, rame itu. Inilah kehebatan Allah. Kalau 1 menang menusuk sel telur, yang lainnya legowo. Ya, tapi kalau kita pilkada itu 1 menang, lainnya yang ngericoki gitu ya. Gugat ya. Inilah Allah menciptakan sistem keesaan ilahi itu luar biasa. Bahwa sperma diciptakan 20 juta, tapi adik-adik ini adalah semua ini adalah we are the winner, kita adalah pemenang. Karena 1 dari 20 juta, jadilah Anda semua, dan insya Allah menjadi generasi yang soleh-solehah ya. Ya, terima kasih. Ya.